Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan mempresentasikan teori permainan, penentuan strategi promosi rumah makan Saung Uwo dan rumah makan Sambal Mimi. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani, kelompok 9 kelas B, program studi teknik industri Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran genap 2025-2026. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Raffi Rizky Setiawan dengan NPM 24032010090 sebagai Ketua. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramdhani Nasruddin dengan NPM 24032010110 sebagai Wakil Ketua. Lalu perkenalkan saya Naufal Safira Bibi sebagai anggota 1 dengan NPM 24032201082. Halo, perkenalkan saya Mutia bin Fatah dengan NPM 2403201011. Selanjutnya pada bagian studi kasus, Rumah Makan Saung Uwo dan Rumah Makan Sambal Mimi merupakan dua rumah makan yang sedang bersaing dalam menarik minat konsumen melalui strategi pemasaran yang berbeda. Rumah Makan Saung Uwo memiliki 4 strategi pemasaran utama, yaitu harga, menu makanan, rasa, dan pelayanan. Begitupun dengan Rumah Makan Sambal Mimi yang juga memiliki 4 strategi pemasaran, yaitu harga, menu makanan, rasa, dan juga pelayanan. Setiap strategi yang dipilih oleh rumah makan Saung Uwo akan menghasilkan pangsa pasar yang berbeda tergantung pada strategi yang digunakan oleh rumah makan Sambal Mimi. Angka-angka pada matriks berikut menunjukkan hasil yang diperoleh dari setiap kombinasi strategi kedua rumah makan. Apabila rumah makan Sang Uwo menggunakan strategi pemasaran harga dan rumah makan Sambal Mimi menggunakan strategi pemasaran harga, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 1%, menu makanan minus 3%, rasa 7%, dan pelayanan 5%. Apabila rumah makan Sang Uwo menggunakan strategi pemasaran menu makanan dan rumah makan Sambal Mimi menggunakan strategi pemasaran harga, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 3%, menu makanan 3%, rasa 25%, dan pelayanan 5%. Apabila rumah makan Sang Uwo menggunakan strategi pemasaran rasa dan rumah makan Sambal Mimi menggunakan strategi pemasaran harga, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 5%, menu makanan 9%, rasa 5%, dan pelayanan 13%. Apabila rumah makan Saung Uwo menggunakan strategi pemasaran pelayanan dan rumah makan Sambal Mimi menggunakan strategi pemasaran harga, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 11%, menu makanan 19%, rasa 7%, dan pelayanan 1%. Tentukan strategi yang sebaiknya digunakan oleh kedua rumah makan tersebut menggunakan teori permainan. Oke, selanjutnya untuk penyelesaian. Untuk perusahaan rumah makan Song Uwo, pada setiap baris mengeluarkan nilai yang terkecil, yaitu pada strategi harga bernilai min 3, pada strategi menu makanan bernilai 3, pada strategi rasa bernilai 5, dan pada strategi pelayanan bernilai 1. Sedangkan pada perusahaan rumah makan Sambal Mimi, setiap kolom mengeluarkan nilai terbesar, yaitu strategi harga bernilai 11, strategi menu makanan bernilai 19, strategi rasa bernilai 25, dan strategi pelayanan bernilai 13. Kemudian pada setiap baris dipilih nilai maksiminnya, yaitu dengan memilih nilai yang terbesar. Kemudian pada setiap kolom dipilih nilai minimaksnya, yaitu dipilih nilai terkecil. Angka maksimin sebesar 5 dan angka minimaks sebesar 11. Di mana angka maksimin tidak sama dengan angka minimaks berarti tidak memiliki saddle point sehingga perlu diperlukan strategi tidak diinginkan perusahaan rumah makan Saung Uwo. Strategi yang tidak diinginkan adalah harga. Sedangkan pada perusahaan rumah makan Sambal Mimi, strategi yang tidak diinginkan adalah strategi rasa. Sehingga
Matriksnya ditulis sebagai berikut. Dalam matriks tersebut, perusahaan rumah makan Saung Uwo melancarkan 3 strategi, yaitu strategi menu makanan, strategi rasa, dan strategi pelayanan. Sedangkan perusahaan rumah makan Sambal Mimi melancarkan 3 strategi, yaitu strategi harga, strategi menu makanan, dan strategi pelayanan. Matriks ini berukuran M dikali N, sehingga penyelesaiannya menggunakan metode simplex. Formulasi yaitu maksimumkan fungsi tujuan W sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 dengan batasan yaitu 3Y1 ditambah 3Y2 ditambah 5Y3 lebih kecil sama dengan 1, 5Y1 ditambah 9Y2 ditambah 13Y3 lebih kecil sama dengan 1, 11Y1 ditambah 19Y2 ditambah Y3 lebih kecil sama dengan 1, Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Bentuk standar fungsi tujuan maksimumkan W sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah 0Y4 ditambah 0Y5 ditambah 0Y6. W dikurangi 1 dikurangi Y2 dikurangi Y3 dikurangi 0Y4 dikurangi 0Y5 dikurangi 0Y6 sama dengan 0 dengan batasan-batasan 3Y1 ditambah 3Y2 ditambah 5Y3 ditambah Y4 sama dengan 1. 5Y1 ditambah 9Y2 ditambah 13Y3 ditambah Y5 sama dengan 1. 11Y1 ditambah 19Y2 ditambah Y3 ditambah Y6 sama dengan 1. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6 lebih besar sama dengan 0. Kemudian masuk pada step yang pertama dengan fungsi tujuan dan fungsi batasan dimasukkan ke dalam tabel. Untuk menentukan kolom kunci yaitu mencari angka negatif terbesar pada baris WJ min YJ yaitu pada kolom Y1 dengan angka min 1. Untuk menentukan baris kunci yaitu dengan membagi angka pada kolom RHS dibagi dengan angka pada kolom kunci yaitu Y1 sehingga diperoleh Y4 hasilnya 1/3 atau 0,33, Y5 hasilnya 1/5 atau 0,2, dan Y6 hasilnya 1/11 atau 0,09. Untuk baris kunci dipilih nilai positif terkecil yaitu pada baris di Y6 dengan nilai 1/11 atau 0,09. Selanjutnya, untuk merubah angka di baris kunci, maka angka pada baris kunci dibagi dengan angka perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci yaitu 11. Sehingga didapatkan 11 dibagi 11 sama dengan 1, 19 dibagi 11 sama dengan 19/11, 1 dibagi 11 sama dengan 1/11, 0 dibagi 11 sama dengan 0, 0 dibagi 11 sama dengan 0, 1 dibagi 11 sama dengan 1/11, dan 1 dibagi 11 sama dengan 1/11. Untuk merubah angka di baris WJ min YJ, baris pertama yaitu baris WJ min YJ, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka min 1 adalah angka pada baris WJ min YJ yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu min 1 dikurangi min 1 dikalikan 1, hasilnya 0. Min 1 dikurangi min 1 dikalikan 19/11, hasilnya 8/11. Sampai dengan 0 dikurangi min 1 dikalikan 1/11, hasilnya 1/11. Untuk merubah baris 1, baris pertama yaitu angka pada baris Y4, baris kedua yaitu angka pada baris kunci, dan angka 3 adalah angka pada baris Y4 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 3 dikurangi 3 dikalikan 1, hasilnya 0. 3 dikurangi 3 dikalikan 19/11, hasilnya min 24/11. Sampai dengan 1 dikurangi 3 dikalikan 1/11, hasilnya 8/11. Untuk merubah baris 2, baris pertama yaitu angka pada baris Y5, baris kedua yaitu angka pada baris kunci, dan angka 5 adalah angka pada baris Y5 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 5 dikurangi 5 dikalikan 1, hasilnya 0. 9 dikurangi 5 dikalikan 19/11, hasilnya 4/11, sampai 1 dikurangi 5 dikalikan 1/11, hasilnya 6/11. Kemudian masuk pada step yang kedua dari hasil perhitungan tadi, dimasukkan ke dalam tabel berikut.
Untuk menentukan kolom kunci, yaitu mencari angka negatif terbesar pada baris WJ min YJ, yaitu pada kolom Y3 dengan angka min 10/11. Untuk menentukan angka di baris kunci, yaitu dengan membagi angka pada kolom RAS dengan angka pada kolom kunci, yaitu Y3. Sehingga diperoleh Y4, hasilnya 2/13, Y5 hasilnya 1/23, dan Y1 hasilnya adalah 1. Untuk baris kunci, dipilih nilai positif terkecil, yaitu pada baris di Y5, dengan nilai 1/23. Selanjutnya, untuk merubah angka di baris kunci, yaitu dengan membagi angka antara baris kunci dengan angka pada perpotongan kolom kunci, dengan angka di baris kunci, yaitu 138/11. Yang pertama, 0 dibagi 138/11, hasilnya adalah 0. 4/11 dibagi 138/11, hasilnya 2/69. 138/11 dibagi 138/11, hasilnya adalah 1. 0 dibagi 138/11, hasilnya adalah 0. 1 dibagi 138/11, hasilnya adalah 11/138. Min 5 dibagi 138/11, hasilnya adalah min 5/138. Dan 6/11 dibagi 138/11, hasilnya adalah 1/23. Untuk merubah baris WJ min YJ, baris pertama yaitu angka pada baris WJ min YJ, baris kedua yaitu angka pada baris kunci, dan angka min 10/11 adalah angka pada baris WJ min YJ yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 0 dikurangi min 10/11 dikalikan 0, hasilnya 0. 8/11 dikurangi min 10/11 dikalikan 2/69, hasilnya 52/69. Sampai dengan 1/11 dikurangi min 10/11 dikalikan 1/23, hasilnya adalah 3/23. Untuk merubah baris 1, baris pertama yaitu angka pada baris Y4, baris kedua yaitu angka pada baris kunci. Dan angka 52/11 adalah angka pada baris Y4 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 0 dikurangi 52/11 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Min 24/11 dikurangi 52/11 dikalikan 2/69, hasilnya min 160/69. Sampai dengan 8/11 dikurangi 52/11 dikalikan 1/23, hasilnya adalah 12/23. Untuk merubah baris 2, baris pertama yaitu angka pada baris Y1, baris kedua yaitu angka pada baris kunci, dan angka 1/11 adalah angka pada baris Y1 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 1 dikurangi 1/11 dikalikan 0, hasilnya adalah 1. 19/11 dikurangi 1/11 dikalikan 2/69, hasilnya adalah 119/69. Sampai dengan 1/11 dikurangi 1/11 dikalikan 1/23, hasilnya adalah 2/23. Karena hasil pada baris WJY-nya sudah positif semua, maka dapat dikatakan hasil ini sudah optimal. Dengan Y1 sama dengan 2/23, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 1/23. Lalu, kemudian X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5/69, X3 sama dengan 4/69, dan RAS-nya sendiri yaitu 3/23. Kemudian dilanjutkan ke perhitungan rumah makan sambal mimi. Dan didapatkan hasil W sama dengan 3/23, Y1 sama dengan 2/23, Y2 sama dengan 0, dan Y3 sama dengan 1/23. Untuk Y1 sendiri sama dengan Y1 per W sama dengan 2/23 dibagi 3/23 sama dengan 2/3 atau 66,7%. Untuk Y2 sendiri yaitu Y2 per W sama dengan 0 dibagi 3/23 sama dengan 0 atau 0%. Untuk Y3 sendiri yaitu Y3 per W sama dengan 1/23 dibagi 3/23
sama dengan 1/3 atau 33,3%. Dilanjutkan ke perhitungan optimal pada rumah makan sambal mimi, yaitu 5Y1 ditambah 9Y2 ditambah 13Y3 sama dengan 5 dikali 2/3 ditambah 9 kali 0 ditambah 13 kali 1/3 sama dengan 7,7. Kemudian dilanjutkan ke perhitungan rumah makan saung uwo dan ditampilkan hasil Z sama dengan 3/23, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5/69, dan X3 sama dengan 4/69. Lalu X1 sendiri yaitu X1 sama dengan X1 per W sama dengan 0 dibagi 3/23 sama dengan 0 atau 0%. Untuk X2 sendiri yaitu X2 per W sama dengan 5/69 dibagi 3/23 sama dengan 5/9 atau 55,6%. Untuk X3 sendiri yaitu X3 per W sama dengan 4/69 dibagi 3/23 sama dengan 4/9 atau 44,4%. Lanjut ke perhitungan optimal pada rumah makan saung uwo yaitu 3X1 ditambah 5X2 tambah 11X3 sama dengan 3 dikali 0 tambah 5 dikali 5/9 tambah 11 kali 4/9 dengan hasil 7,7. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah makan Song Uwo dan rumah makan Sambal Mimi menggunakan strategi campuran, di mana rumah makan Song Uwo menggunakan strategi rasa sebesar 55,6% dan strategi pelayanan sebesar 44,4%, karena akan menaikkan keuntungan dari 5 menjadi 7,7. Sedangkan rumah makan Sambal Mimi menggunakan strategi harga sebesar 66,7% dan strategi pelayanan sebesar 33,3%, karena akan menurunkan kerugian dari 11 menjadi 7,7. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.